kegiatan akreditasi ini ada 4 tahap. Yang tahap pertama dan kedua ini adalah berbarengan dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu tahap 1, satunya lagi yang ada di Hotel Atria. Kemudian tahap ketiga, keempat itu adalah besok, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Yaitu kemungkinan yang tahap ketiga, empat itu adalah sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Jadi sebenarnya kita ada 2 tujuan mengundang Bapak Ibu sekalian di sini. Yang pertama itu adalah membantu sekolah untuk melakukan bagaimana caranya untuk melakukan perpanjangan akreditasi yang waktunya sudah jatuh tempo gitu Pak ya. Nah yang untuk tahun ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu dari penjelasan dari narasumber dari BAN SM ya. Untuk tahun ini memang kebijakan dari BAN SM adalah hanya untuk perpanjangan akreditasi. Tahun depan itu baru untuk mengakreditasi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Sepertinya begitu. Jadi nanti kalau ada sekolah-sekolah yang belum terakreditasi bertanya-tanya, misalkan mungkin ingin sekolahnya bisa terakreditasi kok tahun ini belum, yaitu sepertinya tahun depan. Itu program yang akan dilakukan oleh BAN SM. Keterkaitannya dengan kita, nah yang tujuan kedua, kita ingin mendorong sekolah-sekolah yang belum terakreditasi untuk bisa segera terakreditasi. Jadi bagaimana caranya sekolah-sekolah tersebut, mungkin ya Bapak Ibu ya, ada sekolah yang belum terakreditasi ini tidak mengetahui bagaimana caranya dia bisa terakreditasi. Mungkin seperti itu. Kalau sekolah-sekolah besar saya rasa harusnya sudah paham dengan akreditasi. Tapi kalau sekolah-sekolah yang kecil itu sepertinya untuk pemahaman itu harus banyak disosialisasikan. Jadi kita membantu sekolah-sekolah tersebut, apa sih yang kurang dari sekolah tersebut. Bukan kita ingin melengkapi, tidak. Tapi supaya tahu sekolah itu kekurangannya apa, sehingga dia tidak atau belum terakreditasi. Jadi dengan dijelaskan oleh BAN SM, dengan pelatihan tadi, dengan aplikasi. Aplikasinya baru Bapak Ibu ya, bukan dia lagi kan. Nah itu salah satu tadi juga tujuannya untuk mensosialisasikan itu gitu. Jadi apakah mungkin sekolah itu yang belum terakreditasi biasanya loh ya, biasanya kalau ini berdasarkan rapot mutu, penjaminan mutu ya, rapot mutu sekolah, semuanya itu secara umum. Di SMK itu yang terjelek adalah kekurangan guru produktif dan kekurangan sarana prasarana. Itu rapot terjelek kita. Nah, bagaimana supaya kedua hal tersebut bisa terpenuhi kan begitu, supaya Bapak Ibu sekolah-sekolahnya bisa terakreditasi. Nah, itu kita hanya mendorong dengan kita dengan difasilitasi oleh BAN SM supaya sekolah-sekolah ini berani untuk melakukan hal tersebut. Nah itu tujuan kita mengundang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang yang perpanjangan akreditasi, saya rasa Bapak Ibu semua sudah pengalaman pada saat melakukan akreditasi pertama kali. Nah nanti tinggal perpanjangannya seperti apa, pasti sudah dijelaskan oleh BAN SM. Jadi tidak, saya kurang tahu apakah kalau perpanjangan itu masih proses awal lagi atau tidak gitu ya.
Apakah akan melakukan seperti proses awal lagi Bapak Ibu akan dinilai seperti pada saat melakukan akreditasi awal atau tidak. Tapi kalau sekolah yang belum sama sekali terakreditasi itu pasti akan lebih sulit karena dia harus menyiapkan semua dokumen, harus menyiapkan semua apa-apa yang diperlukan untuk akreditasi. Jadi harapan kami, kenapa kita mendorong sekolah itu supaya terakreditasi. Jadi Bapak Ibu ya, dari 14.200 sekian gitu ya, sekolah SMK berdasarkan data dari yang kita dapat itu hanya sekitar kurang lebih 400-an sekolah yang belum terakreditasi. Berarti kan lumayan bagus Bapak Ibu, 14.000. Bayangan saya tahun 2019 atau berapa ya, itu masih ribuan yang belum terakreditasi, masih 1.000 atau 2.000 gitu yang belum terakreditasi. Ternyata sekarang tinggal 400. Berarti kan termasuk bagus. Sekolah SMK sudah hampir semua terakreditasi. Nah, yang 400 ini kita dorong jadi nanti supaya semua terakreditasi. Walaupun nanti terakreditasinya apa gitu kan ya? Apa C, apa B, apa A gitu. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan masih B, berarti ayo kekurangannya apa untuk menjadi A misalkan. Kita dorong semua menjadi yang terbaik, karena akreditasi itu adalah mencerminkan kualitas sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi contoh misalkan saya ingin memasukkan anak saya ke sekolah, jangan SMK lah, yang kecil aja, SD atau SMP. Kita melihat akreditasinya apa ya? Walaupun mungkin secara umum orang ya, itu kurang tahu, tapi mesti nanya akreditasinya apa? A. Oh berarti bagus sekolah itu kan gitu. Bagus dilihat dari segi apa kan gitu. Harusnya kalau sudah terakreditasi A ya semuanya bagus. Ya gurunya, ya sarana prasarananya, ya pembelajarannya gitu kan. Semua lengkap gitu. Nah itu condong masyarakat atau orang tua akan memilih yang akreditasinya sudah bagus. Kuliah pun demikian. Begitu kita lihat satu jurusan, akreditasinya apa gitu. Kalau di kuliah sepertinya masih jurusan, karena anak saya masih jurusan gitu. Waduh, akreditasinya C gitu kan. Berarti akreditasi C ada sesuatu yang memang dia kurang, ini apanya yang kurang gitu kan. Apakah alatnya, apakah ruang prakteknya atau apanya atau gurunya gitu. Yang kurang terpenuhi untuk menjadi akreditasi B atau akreditasi A. Nah, di situ Bapak Ibu, kalau karena anak-anak kita SMK itu adalah anak yang memiliki skill, memiliki kemampuan gitu ya. Jadi harusnya ini idealnya, bukan harusnya, idealnya ya sekolah kita harus sekolah yang berkualitas supaya menghasilkan anak-anak yang berkualitas juga. Kalau anak-anak berkualitas akan terserap di lapangan pekerjaan atau akan melakukan akan bekerja secara mandiri, akan seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita, misalkan ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Direktur juga ya, Pak Direktur, saya juga, ini teman-teman saya juga ini kan baru kita keliling ya Pak ya, dari supervisi ke Monef gitu. Ini sekarang istirahat karena ada kegiatan ini. Nah setelah kegiatan ini selesai kita akan melakukan Monef lagi. Kita ke sekolah-sekolah, kita pergi ke sekolah-sekolah gitu. Kita melihat walaupun masa pandemik seperti ini memang kita lihat sekolah ya libur, tapi Bapak Ibu biasanya masuk kan, guru, kepala sekolah gitu biasanya masuk gitu. Kita melihat di sekolah gitu bahwa kita ingin bahwa
pada saat kita ke sekolah, kita melakukan kunjungan ke sekolah. Memang karena Monef itu adalah yang kita lihat bantuan yang sudah kita berikan kepada sekolah. Itu Pak Ibu ya. Jadi bantuan apapun, apakah itu alat, apakah itu ruang praktek gitu, atau mungkin biasanya alat gitu ya, yang harusnya memang dipergunakan untuk praktek kepada siswa dari guru gitu. Begitu kita lihat di sekolah, tapi pada saat belum kita berikan bantuan, misalkan, kalau sekolah negeri, saya rasa sekolah negeri itu sudah cukup gitu ya. Kalau sekolah negeri yang besar gitu. Ini sekolah negeri yang, sekolah swasta yang kecil gitu. Ada satu komputer dipergunakan untuk 2 atau 3 siswa. Bapak Ibu ini swasta semua atau ada yang negeri? Kemarin kan ada PGRI gitu ya. Ada sekolah yang satu komputer digunakan untuk praktek 2 atau 3 siswa. Yang idealnya adalah harusnya loh ya, komputer itu untuk 1 siswa. Begitu lulus, anak tersebut ada yang bisa mengikuti, tapi ada juga yang tidak ngerti sama sekali. Ya karena itu tadi, kurang alat yang ada di sekolah itu. Nah, itu merupakan cerminan kualitas dari sekolah itu yang ya dianggap kurang gitu. Karena kurangnya apa? Bukan kurang karena gurunya tidak mampu, bukan. Tapi kurang karena alatnya yang memang kurang mencukupi gitu kan. Jadi kalau satu komputer itu harusnya kita praktek 1 orang. Kalau hanya praktek bertiga, yang 1 pegang-pegang, yang 2 melihat, itu kan yang 2 pasti tidak akan mengerti. Tapi kalau yang 1 pegang alatnya, yang 1 mempraktekkan, ya itu ya dia yang akan tahu gitu. Nah itu yang akan disayangkan Bapak Ibu. Begitu keluar dari SMK, begitu dia lulus, dia tidak akan bekerja pada kompetensi yang dia miliki. Karena apa? Ya karena dia nggak punya skill itu. Jurusannya apa? TKJ. Begitu bisa Excel, itu nggak usah jauh-jauh Pak. Coba tanya Bapak ke teman-teman saya. Berapa anak-anak yang datang ke kita praktek? Jurusannya apa? TKJ. Bisa Excel? Bisa. Bisa Word? Bisa. Coba silahkan ketik ini. Tidak selancar yang dia bisa Bapak Ibu. Makanya kita ajari. Itu sudah kelas 2. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Tidak ada yang perlu dipersalahkan. Itu menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas anak tersebut. Supaya pada saat dia lulus, dia memiliki skill. Nah, inilah juga menjadi salah satu, kalau sekolah itu akreditasinya bagus, saya rasa alatnya pun juga lengkap. Tapi kalau dia tidak siap untuk diakreditasi, saya rasa berarti sekolah itu memang kurang sarana, kurang guru. Guru sekarang sudah menjadi rahasia umum lagi. Memang guru produktif kita di mana-mana kita kekurangan guru produktif. Ya, memang itu harus dipenuhi. Nah, 2 PR ini memang menjadi PR kita bersama untuk memenuhi 2 hal tersebut. Tapi yang lainnya silakan Bapak Ibu sendiri yang mungkin nanti Bapak Ibu yang sekolah yang belum terakreditasi bisa untuk segera mempersiapkan supaya bisa mengejar dari istilahnya ya teman-teman yang lain, sekolah-sekolah yang lain yang sudah terakreditasi. Gitu Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar saya menjelaskan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian, karena ini Bapak Ibu yang di sini dan mungkin yang daring hanya sudah melakukan akreditasi, sekarang hanya perpanjangan istilahnya perpanjangan SIM gitu Bapak Ibu ya, perpanjangan akreditasi. Saya rasa
Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman dan lebih tahu. Hanya Bapak Ibu sekarang harus mempersiapkan lagi supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan SIM kembali atau SIM-nya itu bisa hidup lagi istilahnya kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau malam ini Bapak Ibu kan masih yang di Bengkulu, yang jauh-jauh silakan menginap dulu. Tapi pesan saya, Bapak Ibu jangan pergi kemana-mana. Istilahnya kalau orang Jawa, ini ada orang Solo, Semarang, jangan keluyuran. Benar Pak. Saya yang bertanggung jawab di sini loh Pak. Saya mengundang Bapak Ibu, nanti kalau terjadi apa-apa, saya yang ditanya. Ini pengalaman Pak ya, pengalaman. Boleh Bapak Ibu berbagi cerita. Jadi ini bukan di SMK, tapi di SMA. Diundang di Jakarta kegiatan. Senin, Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jumat ya. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Jumat selesai Bapak ya, Mbak Ibu ya. Kalau Jumat selesai, biasanya kan 3 hari penutupan itu tidak mungkin sore. Berarti penutupan kalau nggak jam 10 ya jam 12. Harusnya segera pulang ke daerahnya masing-masing. Ini tidak. Keluyuran Bapak Ibu. Ketahuannya hari Minggu pada saat mau terbang, hasil rapidnya reaktif. Begitu reaktif, tidak boleh terbang kan Bapak Ibu? Disuruh swab. Begitu disuruh swab hasilnya positif. Siapa yang bingung? Kita Pak, orang direktorat. Orang daerah positif di Jakarta, di hotel. Kan kita yang sibuk. Bingung kita mencarikan tempat rujukan. Iya kan, masuk rumah sakit kalau tidak ada rujukan nanti biayanya besar. Tapi kalau dia ada rujukan ditanggung oleh pemerintah. Nah itu maksud saya. Nah itu Pak, berarti harusnya dia itu sudah positif semenjak kegiatan. Akhirnya satu direktorat diswab semua. Nah kan kita nggak tahu kan Pak, kita bersentuhan di mana kan juga tidak ngerti pada saat kegiatan begini kan, Bapak megang benda apa, terus kita juga megang kan bisa tertular juga. Kalau itu positif loh ya, kalau tidak kan tidak. Nah makanya Bapak Ibu, saya mohon kalau hari ini masih menginap, karena hari ini sudah selesai, besok pagi silahkan pulang, Bapak Ibu jangan keluyuran kemana-mana. Saya ingin Bapak Ibu sehat. Bapak Ibu datang ke sini sehat, pulang sehat. Ingat Bapak Ibu di rumah masih ada keluarga. Kasihan keluarganya, gitu ya. Karena sekarang ini kita tidak tahu musuh kita seperti apa. OTD pun Pak, OTD pun tidak kelihatan. Ini di tempat kita Pak, kejadian di tempat kita pada saat BIMTEK. Orangnya sehat Pak. Oh tidak punya keluhan apapun, sakit juga tidak. Begitu di swab positif, itu namanya yang apa namanya Pak? Yang tidak dikenali ya, OTD kan? Nah, itu yang bahaya juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang memang masanya kita masa yang apa namanya, yang seperti ini ya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu cemas. Tetap kita hadapi, tapi tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah berani datang ke Jakarta. Kita undang Bapak Ibu
luring ke Jakarta. Tapi juga saya memberikan hormat kepada yang daring, itu tidak masalah. Sekarang daring maupun luring juga tidak masalah. Kami juga tidak akan memaksakan, mau daring juga silahkan, mau luring juga silahkan. Karena yang bisa mengukur diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri gitu kan ya. Kita sehat, silahkan datang. Merasa kita badan nggak sehat, ya jangan datang. Itu Bapak Ibu, pesan saya, jaga diri Bapak Ibu baik-baik, Bapak Ibu datang sehat, kembali sehat. Itu Bapak Ibu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mewakili Bapak Direktur, kegiatan akreditasi ini kami nyatakan ditutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan malam ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan untuk administrasi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya penyelesaian administrasi dapat dilakukan di ruangan ini, ada di belakang. Ibu Is dipanggil apa langsung? Langsung ya Mas Ivan? Ya, ada di sebelah kiri ya, di belakang. Silahkan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang daring, terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dipergunakan Pak, Bapak Ibu. Terima kasih. Yang daring? Halo? Kasihan soalnya masih melihat gitu. Ya. Udah? Oke, siap. Bapak Ibu yang daring, Bapak Ibu yang daring, terima kasih atas keikutsertaan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Salam, semoga kita bisa berjumpa di Jakarta Bapak Ibu. Ya Bu, terima kasih sama-sama, mudah-mudahan Bu. Terima kasih ya Bu. Salam kenal buat teman-teman daring semua. Terima kasih. Terima nggak dikasih. Horas. Terima kasih. Terima.